Shin Tae-yong tersenyum lebar, timnas Indonesia dihujani kabar baik jelang pertandingan krusial lawan Australia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira menjelang laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terlihat penuh senyum, menandakan bahwa ada perkembangan positif di dalam tim. Apa saja kabar baik yang diterima oleh timnas Indonesia? Temukan semuanya di sini. Shin Tae-yong temukan the next Boaz Solosa. Apa yang membuatnya jadi pilihan utama di laga timnas Indonesia versus Australia? Keputusan Shin Tae-yong untuk mempercayakan posisi vital kepada pemain muda ini mengejutkan banyak pihak. Dengan laga melawan Australia di depan mata, apa yang membuatnya dipilih sebagai the next Boaz Solosa? Temukan jawabannya di sini. Empat pemain ini diperhatikan Shin Tae-yong di laga Bali United versus Persebaya. Irfan Jaya jadi andalan timnas Indonesia. Dalam pertandingan penting antara Bali United dan Persebaya Surabaya, Shin Tae-yong mengamati dengan seksama empat pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Irfan Jaya menjadi nama pertama yang mencuri perhatian. Mengapa sang pelatih begitu fokus padanya? Simak selengkapnya. Sebanyak Erick Thohir optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Kita punya banyak pemain diaspora. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Dengan banyaknya pemain diaspora yang kini memperkuat Indonesia, apakah hal ini menjadi kunci kesuksesan timnas? Simak pandangannya dalam video ini. Kehilangan besar bagi timnas Australia bisa sangat menguntungkan timnas Indonesia. Hari Soutar cedera parah dan absen saat lawan timnas Indonesia. Timnas Australia harus menerima kenyataan pahit menjelang laga besar melawan Indonesia. Hari Soutar, bek tengah andalan yang juga pemain termahal mereka, cedera parah dan tak bisa tampil. Apa yang akan terjadi pada lini belakang Australia tanpa kehadiran Soutar? Temukan jawabannya di video ini. Shin Tae-yong diragukan, tapi komentator Vietnam lihat potensi menakutkan di timnas Indonesia pasca AFF 2024. Meski hasil buruk di AFF 2024, timnas Indonesia tetap dianggap sebagai ancaman oleh seorang komentator Vietnam. Meskipun Shin Tae-yong masih diragukan, ada potensi besar yang tersembunyi di dalam tim ini. Apa yang menjadi kekuatan utama timnas Indonesia ke depan? Temukan pandangannya dalam video ini. Bukan Shin Tae-yong. Ivar Jenner dan Rafael Struijk mengaku sering kena omel sosok ini di timnas Indonesia. Siapakah pemain lebih tua itu? Ivar Jenner dan Rafael Struijk, dua pemain muda timnas Indonesia, mengungkapkan siapa yang sering menegur mereka dengan keras. Ternyata sosok ini bukan Shin Tae-yong, melainkan seorang pemain lebih tua yang memiliki peran penting di dalam tim. Siapa sebenarnya pemain tersebut dan apa alasan dibalik teguran-teguran tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong tersenyum lebar, timnas Indonesia dihujani kabar baik jelang pertandingan krusial lawan Australia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira menjelang laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terlihat penuh senyum, menandakan bahwa ada perkembangan positif di dalam tim.
Apa saja kabar baik yang diterima oleh Timnas Indonesia? Temukan semuanya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong boleh jadi penuh senyum karena skuad Garuda menerima sederet kabar baik menjelang laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Skuad Garuda mengakhiri tahun 2024 dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengumpulkan 6 poin dari 6 laga di putaran ketiga sejauh ini, hanya terpaut 1 poin di belakang Australia yang berada di peringkat kedua. Timnas Indonesia akan menghadapi Seychelles dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar kembali pada Maret 2025 mendatang. Menjelang 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain, Sintayong mendapatkan sederet kabar penting khususnya untuk melawan Seychelles. Daftar kabar baik untuk Sintayong jelang Timnas Indonesia hadapi Australia. 1. Pemain tambahan sedang diupayakan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh pemain naturalisasi tambahan untuk laga melawan Australia nanti, yaitu Ole Romagnoli. Pada November lalu, sang penyerang FC Utrecht telah mengunjungi Jakarta untuk menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Proses naturalisasinya masih belum dilakukan untuk saat ini karena berkaitan dengan DPR RI yang reses. Namun pihak PSSI melalui Arya Sinulinga memastikan bahwa proses naturalisasi terus berjalan dan Ole Romagnoli terus diupayakan agar bisa bermain pada Maret 2025 mendatang. Selain Ole Romagnoli, Timnas Indonesia pun berpotensi diperkuat lagi oleh 2 bek tangguhnya, Mads Hilgers dan Kevin Dix. 2. Didukung ribuan supporter meski tandang. Timnas Indonesia akan tetap mendapatkan dukungan dari supporter yang jumlahnya dikabarkan akan mencapai 3.250 orang sebagaimana laporan dari Garuda Australia di media sosial Instagram. Laga Timnas Indonesia melawan Australia akan dilaksanakan di Sydney, yang mana adalah kandang dari Seychelles. 3. Australia kehilangan amunisi berharganya. Australia dipastikan bakal kehilangan salah satu amunisi berharganya, Harry Souttar, ketika menghadapi Timnas Indonesia nanti. Sang bek tengah berusia 26 tahun mengalami cedera setelah bermain untuk klubnya, Sheffield United, pada laga kontra Burnley, Kamis (26 Desember 2024 lalu. Souttar mengalami cedera tendon Achilles yang menurut Daily Telegraph akan membuatnya absen sekitar 9 hingga 12 bulan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Sintayong temukan the next Boaz Solosa. Apa yang membuatnya jadi pilihan utama di laga Timnas Indonesia versus Australia? Keputusan Sintayong untuk mempercayakan posisi vital kepada pemain muda ini mengejutkan banyak pihak. Dengan laga melawan Australia di depan mata, apa yang membuatnya dipilih sebagai the next Boaz Solosa? Temukan jawabannya di sini. Sintayong menemukan the next Boaz Solosa. Jika dibutuhkan, Sintayong bisa mengandalkan jasa the next Boaz Solosa saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? The next Boaz Solosa yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek. 1. Bukan orang baru bagi Sintayong. Ramai Rumakiek bukanlah orang baru bagi Sintayong.
Ia sempat menjadi pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia mengarungi 2 laga melawan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Menjalani Piala AFF 2020 dan 2 pertandingan uji coba melawan Timor Leste pada Januari 2022. Total dalam periode tersebut, Ramai Rumakiek mencetak 3 gol dari 12 penampilan bersama timnas Indonesia. Sayangnya, Ramai Rumakiek melakukan tindak indisipliner ketika timnas Indonesia U-Strip 23 asuhan Shin Tae-yong bersiap menjalani SEA Games 2021 Vietnam yang dilangsungkan pertengahan 2022. Masuk dalam daftar panggil, Ramai Rumakiek mangkir. Kondisi itu yang membuat Shin Tae-yong naik pitam dan langsung mencoretnya. Rumakiek tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respon sama sekali, jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakiek, ujar Shin Tae-yong. 2. Shin Tae-yong orang yang suka memberi ampunan. Tercatat ada 2 pemain yang diberi ampunan oleh Shin Tae-yong meski melakukan tindakan indisipliner. Mereka ialah Serdi Epifano dan Elkan Bagot. Serdi Epifano sempat terlambat latihan sehingga dicoret saat timnas Indonesia U-Strip 19 hendak pemusatan latihan di Korea Selatan. Namun ketika timnas Indonesia U-Strip 19 melakukan TC lanjutan, Serdi Epifano kembali dipanggil. Sayangnya ia lagi-lagi melakukan indisipliner karena ketahuan keluyuran tengah malam. Sementara Elkan Bagot mangkir dari panggilan saat timnas Indonesia bersiap menjalani 3 laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Setelah Elkan Bagot meminta maaf, Shin Tae-yong kembali memanggil bek bertinggi badan 196 cm itu. Elkan Bagot pun telah mencatatkan 22 caps bersama timnas Indonesia dari 2021 hingga 2024. Namun seperti Serdi Epifano, Elkan Bagot lagi-lagi berulah karena menolak dipanggil saat timnas Indonesia U-Strip 23 bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Lantas, apa alasan kuat kenapa Ramai Rumakiek mesti kembali memperkuat timnas Indonesia? Ramai Rumakiek saat ini berstatus pemain lokal tersubur di Liga 2 2024 hingga 2025. Dari 12 pertandingan, pemain 22 tahun ini mengemas 9 gol. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what. 4 pemain ini diperhatikan Shin Tae-yong di laga Bali United versus Persebaya. Irfan Jaya jadi andalan timnas Indonesia. Dalam pertandingan penting antara Bali United dan Persebaya Surabaya, Shin Tae-yong mengamati dengan seksama 4 pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Irfan Jaya menjadi nama pertama yang mencuri perhatian. Mengapa sang pelatih begitu fokus padanya? Simak selengkapnya. Sebanyak 4 pemain yang dipantau Shin Tae-yong di laga Bali United versus Persebaya Surabaya untuk timnas Indonesia akan diulas. Sabtu 28 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Bali United menjamu Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-17 Liga 1 2024 hingga 2025 yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Selain laga yang berjalan seru, ternyata ada sosok yang menarik perhatian. Terpantau di tribun stadion ada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mengamati jalannya pertandingan. Menurut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan,
Ada 4 pemain dari kedua tim yang masuk radar Shin Tae-yong untuk dipanggil membela timnas Indonesia kontra Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 4 pemain yang dipantau Shin Tae-yong di laga Bali United versus Persebaya Surabaya untuk timnas Indonesia. 4. Hernando Ari. Setelah absen pada November 2024 karena mengalami cedera bahu, Hernando Ari siap comeback ke timnas Indonesia. Bersama Persebaya Surabaya musim ini, Hernando Ari juga tampil oke dengan catatan 8 kali kebobolan dari 10 laga Liga 1 2024 hingga 2025. 2 gol terbaru yang masuk ke gawang Hernando Ari terjadi kemarin malam. Sekadar diketahui, Persebaya Surabaya kalah 0 hingga 2 dari Bali United lewat gol-gol yang dilesakan Irfan Jaya dan Privat Barga. 3. Malik Rizaldi. Setelah membela timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina pada Oktober 2024, Malik Rizaldi absen pada November 2024 karena mengalami cedera. Peluang Malik Rizaldi comeback ke timnas Indonesia pada Maret 2025 terbuka lebar jika yang bersangkutan sanggup menaikkan performanya dalam beberapa bulan ke depan. Musim ini bersama Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi mengemas 3 gol dan 4 assist dari 12 laga Liga 1 2024 hingga 2025. Sementara di laga semalam, Malik Rizaldi yang mentas sebagai winger kanan bermain selama 81 menit. 2. Kadek Arel. Kadek Arel merupakan wonderkid di persepakbolaan Indonesia. Baru berusia 18 tahun, Kadek Arel berstatus bek andalan Bali United dan timnas Indonesia dalam kurung di Piala AFF 2024. Di laga Bali United versus Persebaya Surabaya, Kadek Arel tampil kukuh saat diduetkan dengan Elias Dolah di jantung pertahanan. Kolaborasi keduanya membuat Bali United tidak kebobolan oleh Persebaya Surabaya. 1. Irfan Jaya. Nama terakhir ada Irfan Jaya. Setelah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 pada Juni 2022, Irfan Jaya tak pernah lagi dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Setelah 2,5 tahun dicuki Shin Tae-yong, Irfan Jaya pelan-pelan menunjukkan kelayakannya kembali membela timnas Indonesia. Dari 16 pertandingan bersama Bali United musim ini, Irfan Jaya mengemas 3 gol dan 2 assist. Di laga semalam, Irfan Jaya pun menggila dengan mencetak 1 gol. Erick Thohir optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Kita punya banyak pemain diaspora. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Dengan banyaknya pemain diaspora yang kini memperkuat Indonesia, apakah hal ini menjadi kunci kesuksesan timnas? Simak pandangannya dalam video ini. Impian besar tengah digulirkan di persepakbolaan Indonesia, proyek pemain naturalisasi Indonesia, yaitu untuk timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Ambisi ini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah proyek yang tengah digarap serius dengan melibatkan kekuatan para pemain diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan optimismenya terkait proyek ambisius ini dan bagaimana hal tersebut menarik minat para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini.
ujar Erick Thohir dilansir dari Reuters. Pernyataan ini menegaskan bahwa PSSI berhasil meyakinkan para pemain diaspora untuk bergabung dan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam mewujudkan target-target yang telah dicanangkan. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan fokus utama dari proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade. Inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, katanya menambahkan. Dua ajang olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia dan Olimpiade, menjadi target utama yang ingin dicapai timnas Indonesia. Keikutsertaan di ajang-ajang prestisius ini tentu akan membawa dampak positif yang besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bagi banyak pemain diaspora, membela timnas Indonesia bukan hanya sekadar urusan profesionalisme, tetapi juga sebuah panggilan hati untuk mewakili identitas dan warisan keluarga mereka. Ikatan emosional ini menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Para pemain diaspora tidak hanya membawa kemampuan teknis dan taktik yang mumpuni, tetapi juga semangat dan kebanggaan untuk membela merah putih. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi mentalitas dan performa tim secara keseluruhan. Erick Thohir juga menambahkan, ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, imbuhnya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah menyiapkan program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga domestik, hingga pemanggilan dan pemusatan latihan timnas. Kehadiran pemain diaspora di timnas Indonesia memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Mereka membawa pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari kompetisi di Eropa yang tentu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora menciptakan sinergi yang kuat dan menghasilkan performa yang lebih kompetitif. Ambisi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade bukan hanya mimpi bagi PSSI dan para pemain, tetapi juga mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan di ajang-ajang tersebut akan membawa kebanggaan dan mengangkat citra Indonesia di mata dunia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Kehilangan besar bagi timnas Australia bisa sangat menguntungkan timnas Indonesia. Harry Souttar cedera parah dan absen saat lawan timnas Indonesia. Timnas Australia harus menerima kenyataan pahit menjelang laga besar melawan Indonesia. Harry Souttar, bek tengah andalan yang juga pemain termahal mereka, cedera parah dan tak bisa tampil. Apa yang akan terjadi pada lini belakang Australia tanpa kehadiran Souttar? Temukan jawabannya di video ini. Pemain termahal timnas Australia, Harry Souttar, mengalami cedera parah. Bek berharga 7 juta euro atau sekira 118 miliar rupiah dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak dapat bermain saat timnas Australia menjamu timnas Indonesia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Harry Souttar sejatinya berstatus pemain salah satu klub Premier League, Leicester City. Namun bek bertinggi badan 198 cm ini dipinjamkan The Foxes julukan Leicester City ke salah satu klub Liga 2 Inggris, Sheffield United, pada musim panas 2024.
Bersama Sheffield United, Harry Souttar tampil oke. Ia tampil 21 kali dan membantu Sheffield United untuk sementara duduk di posisi 2 klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 49 angka. Hanya terpaut 1 poin dari Leeds United di puncak. 1. Dipulangkan ke Leicester City sayangnya. Saat bersiap menghadapi West Bromwich Albion WBA di lanjutan pekan ke-24 Liga 2 Inggris 2024-2025 semalam. Pencetak 11 gol bersama timnas Australia ini mengalami cedera tendon Achilles. Bagi yang belum tahu, cedera tendon Achilles menunjukkan adanya kerusakan antara tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit. Alhasil, Sheffield United langsung memulangkan Harry Souttar ke Leicester City, mengingat sang pemain dipastikan cedera sampai akhir musim atau sampai ujung masa peminjaman. Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United yang merupakan klub luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Sayangnya, saya harus keluar untuk sementara, kata Harry Souttar di akun Instagramnya @harry_souttar. Cederanya Harry Souttar memperpanjang daftar cedera pemain timnas Australia. Sebelumnya ada bek Parma Alessandro Circati yang mengalami cedera ACL sejak September 2024. Paling cepat Alessandro Circati pulih pada awal April 2025 atau beberapa hari setelah laga Australia versus timnas Indonesia. Berhubung butuh pemulihan, Alessandro Circati juga dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Ketiadaan Alessandro Circati dan Harry Souttar di jantung pertahanan timnas Australia tentunya menguntungkan timnas Indonesia. Oleh Romani, Rafael Struijk maupun Marcelino Ferdinand praktis menjadi lebih mudah dan peluang lebih besar untuk membobol gawang skuad Socceroos. Shin Tae-yong diragukan, tapi komentator Vietnam lihat potensi menakutkan di timnas Indonesia pasca AFF 2024. Meski hasil buruk di AFF 2024, timnas Indonesia tetap dianggap sebagai ancaman oleh seorang komentator Vietnam. Meskipun Shin Tae-yong masih diragukan, ada potensi besar yang tersembunyi di dalam tim ini. Apa yang menjadi kekuatan utama timnas Indonesia ke depan? Temukan pandangannya dalam video ini. Komentator asal Vietnam Quang Huy memberikan pendapatnya soal skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang dihuni mayoritas pemain muda U-Strip 22. Timnas Indonesia baru saja dipastikan gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Filipina pada Sabtu dalam kurung 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan ini membuat langkah timnas Indonesia terhenti di fase grup. Filipina yang memenangkan laga ini berhak mendampingi Vietnam lolos ke semifinal sebagai runner-up. Jauh sebelum hasil buruk malam ini, komentator Vietnam Quang Huy memberikan pendapatnya soal skuad muda timnas Indonesia. Saat mengetahui Indonesia hanya memboyong tim muda U-Strip 22 untuk mengikuti Piala AFF, banyak pihak yang senang, kata Huy dikutip dari Tethao 247. Namun usai laga melawan Myanmar, setidaknya tim muda Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan tim sepele dan bisa mengalahkan Myanmar. Harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai, ungkap Huy. Indonesia punya individu-individu istimewa yang tumbuh dari turnamen remaja. Meski masih muda, mereka bukannya belum dewasa, tambahnya. Huy sempat memprediksi timnas Indonesia bakal lolos sebagai runner-up mendampingi Vietnam.
Namun hasil minor malam ini berkata lain. Timnas Indonesia harus tunduk 0-1 dari Filipina di kandangnya sendiri setelah mereka bermain 10 pemain sejak penghujung babak pertama. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Bukan Sintayong, Ivar Jenner dan Rafael Struijk mengaku sering kena omel sosok ini di Timnas Indonesia. Siapakah pemain lebih tua itu? Ivar Jenner dan Rafael Struijk, dua pemain muda Timnas Indonesia, mengungkapkan siapa yang sering menegur mereka dengan keras. Ternyata sosok ini bukan Sintayong, melainkan seorang pemain lebih tua yang memiliki peran penting di dalam tim. Siapa sebenarnya pemain tersebut dan apa alasan dibalik teguran-teguran tersebut? Ivar Jenner baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya dan Rafael Struijk sering mendapat omelan dari salah satu sosok di Timnas Indonesia. Siapa? Nathan Chuaon, yang dikenal sebagai pemain keturunan Timnas Indonesia, selalu menjadi sorotan publik, baik karena kemampuannya di lapangan maupun sikapnya yang unik. Salah satu ciri khas Nathan adalah kebiasaannya yang sering menegur atau memberi peringatan kepada rekan-rekannya, baik saat bertanding maupun di luar lapangan. Kali ini terungkap bahwa Ivar Jenner dan Rafael Struijk merupakan dua pemain yang kerap menjadi korban omelan Nathan. Ivar Jenner bahkan membagikan sebuah video yang menunjukkan momen di mana Nathan sedang menegurnya, memperlihatkan sisi lain dari hubungan antar pemain di tim tersebut. Dalam sebuah video yang beredar, Nathan Chuaon terlihat menunjukkan rasa khawatir dan berbicara kepada Ivar Jenner yang sedang menari meski kakinya tengah cedera. Ivar kemudian menceritakan bahwa Nathan hanya tertawa melihat tingkahnya dan sambil bertanya, "Kamu lagi ngapain sih?" Sepertinya dia khawatir dengan tarianku. Sepertinya dia tidak suka, canda Ivar Jenner. Ivar Jenner kemudian menjelaskan alasan mengapa Nathan Chuaon sering menegur mereka, terutama dirinya dan Rafael Struijk. Menurut Ivar, Nathan memang memiliki kebiasaan tersebut karena ia peduli terhadap keselamatan dan performa rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Karena saya dan Rafa adalah yang paling muda dan dia sedikit lebih tua. Jadi kadang dia suka berkata, jangan lakukan itu. Tetapi itu lucu, dia orang baik, ungkapnya. Nathan Chuaon sebelumnya juga pernah terlihat memberikan teguran kepada rekan setimnya saat pertandingan seperti Witan Sulaiman dan Hoki Caraka. Meskipun demikian, Coach Sintayong menilai bahwa hal seperti itu justru positif karena dapat membantu membangun komunikasi yang baik antar pemain.